Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, mengapa orang ini, polemikus yang satu ini, yang sudah berulang kali membuat tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan, ini sangat dekat sekali dengan Ustadz Zuma. Dan kita tahu teman-teman bahwa tuduhannya ini sangat begitu miris. Orang Kristen tidak seperti yang kau pikirkan. Teman-teman, kali ini apa yang dituduhkan itu justru dijawab seorang Muslim dalam diskusi berikut. Teman-teman, mari sadar apa yang disampaikan itu tentang melukai, SAETET itu tidak pernah ada di dalam kekristenan. Ini dia videonya teman-teman. Dia memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Dia memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rob, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu sumpah saya. Amin. Aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya, atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini menginjak Bible. Saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rob, demi keagunganmu ya Rob, kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkarannya yang dilakukan ya Rob. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini, kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habisan. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya, Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke, nanti baru giliran tuduhan Anda ya, kalau saya tidak pernah masuk di. Ya, silakan. Bang, sekarang giliran Bang Taufik. Besarkan layar saya, host. Oke, saya akan bersumpah atas ini, dan tolong nanti host satu lagi ya, bersumpah kalau mereka harus bersumpah, Ardiansa dan Bang Zuma, kalau saya tidak pernah masuk di api, itu juga harus gitu, harus adil ya, karena ini sumpah tentang mereka tuduhan fitnahan saya dan juga tentang mereka terhadap saya. Udah terbukti, tadi udah terbukti. Ya nanti nggak usah ngomong bukti, kita buktikan bahwa Taufik nggak pernah masuk. Bang, nggak usah lewat sekretaris. Bang Taliban, kok nggak usah ngomong bukti? Gimana ini? Oke. Sekarang sumpahnya dulu aja, sumpah dulu aja. Mohon izin host. Sumpah dulu aja. Ada harus adil dong, harus adil dong. Nanti sumpah ya. Bersumpah juga dong, biar saya juga enak. Biar saya bawah, tolong dinaikkan. Dia adalah ketua pendaftaran yang ring pertama penerimaan anggota AMPI. Kalau masalah keanggotaan, kalau Oke, nanti dilanjutkan. Sumpahnya dulu ya, Bang. Ayo, Bang sudah nunggu. Saya ingin, ya bisa saja berdusta kan? Karena gini Bang, ya saya juga hak saya dong untuk minta mereka bersumpah. Iya. Gitu. Iya, nanti. Iya, tolong nanti ya si Ardiansa, Zuma, tolong bersumpah nanti. Oke, sekarang saya. Oke. Saya Tuan Logika atau nama asli. Ya, saya Tuan Logika. Demi Allah. Nggak usah dituntut Bang. Oke. Biarkan saya lah. Demi Allah dan sumpahnya. Iya, makanya dengarkan biar saya bersumpah. Oke, dengarkan. nama asli dong. Kenapa kok giliran saya bersumpah kok pada ribut? Biarkan saya bersumpah Bang. Di-mute dong semuanya. Kok kayak gini nih? Ya nama asli. Saya bersumpah atas nama asli, makanya dengarkan dulu, dengarkan. Kalian ini kayak banyak bacot banget. Dengarkan bisa nggak sih dengarkan? Ya, sudah. Silakan. Tadi ngomong Tuan Logika soalnya, bukan nama asli itu. Makanya dengarkan, bacot. Aduh, gimana sih ini? Ya. Saya Tuan Logika, nama asli Ahmad Taufik, yang bersumpah atas nama Allah bahwasanya saya ya disuruh oleh Zuma M. Abbas atau Nur Alim untuk menginjak kitab suci orang Kristen. Ya, dan kalau saya berdusta, saya siap menerima konsekuensinya apapun. Dan kalau saya benar, mohon hancurkan juga kemungkaran yang dilakukan oleh Zuma. Ya, semua apa yang mereka lakukan, tolong ya Allah, tunjukkan kuasamu. Oke ya. Memang saya nggak bisa nangis seperti Anda, itu aja perbedaan kita. Dan sekarang saya sumpah kedua sekarang. Saya Tuan Logika bersumpah atau saya Tuan Logika nama asli Ahmad Taufik ya bersumpah atas nama Allah, jika saya pernah
bergabung ke dalam organisasi APII, mendaftar secara langsung di link yang ada di bio Ardiansah. Dan apabila saya berdusta, ya, kalau saya tidak pernah masuk ke API, saya siap dilaknat oleh Allah, dihukum seberat-beratnya, dan apapun saya siap menerima konsekuensi. Tetapi Allah, jika seandainya saya benar-benar pernah masuk ke dalam APII, mendaftar lewat bio yang ada di akunnya Ardiansah, dan walaupun ya Allah saya tidak bisa membuktikannya ke hadapan mereka umat yang umatnya Nabi Muhammad ini, ya, tolong ya Allah, Engkau lah yang Maha tahu ya Allah, saya pernah atau tidak masuk ke dalam APII, Engkau lah yang Maha tahu. Dan kalau saya memang benar-benar tidak pernah ya Allah, silahkan Engkau laknat aku. Dan kalau memang benar-benar aku pernah ya Allah, tolong laknat mereka yang sudah meragukan, yang sudah tidak mengakui tentang keberadaan saya dahulu di API. Saya di API tidak lama teman-teman, tidak lama ya, tapi saya pernah ada di APII dan saya pernah dekat dengan mereka semua. Sekian, terima kasih. Dan tolong untuk Zuma dan Ardiansah ya, untuk bersumpah dengan sumpah yang sama. Iya, sabar. Nah, apa yang terjadi 2 bulan kemudian teman-teman? Kita lihat 2 bulan kemudian. Gitu teman-teman, jadi alangkah baiknya kalau tidak terlalu penting nggak usah buka kamera pas pembukaan aja, dan kemudian pada saat mau tutup atau apa gitu kan ya. Banyak ilmu sihir yang sekarang orang pakai, itu ilmu sihirnya bahaya. Mereka hanya bermodalkan ayam jantan hitam dengan beras ketan, telur, itu bisa santetnya itu bisa kena orang begitu. Saya lah contohnya kemarin tuh, masih ada kok ininya. Nanti aku share ke grup. Bagus, saya share sekarang di grup ya. Kalian lihat yang disebut santet ilmu hitam itu ada bener, Bang Suma habis kena. Ini untuk kita kirim ke ini, ke grupnya Dewan Guru saya semuanya. Bismillah. Makin sadis cara yang mereka lakukan. Bahkan dengan ilmu hitam pun mereka lakukan. Saya dikirimin foto oleh Bang Zuma, ya, di mana kondisi kaki Bang Zuma itu memang seperti terbakar. Seperti yang disampaikan Bang Zuma di video tadi. Nah, ini saya tampilkan fotonya ya, biar kalian tahu kondisi kaki Bang Zuma yang Bang Zuma sampaikan bahwa dia seperti yang merasakan terbakar. Tiba-tiba mengejutkan. Iya, yang muslim ya, khususnya muslim. Kalau tidak ada kepentingan untuk diskusi lintas agama, tak usah naik. Ini dibuat untuk saudara-saudara kita non muslim yang ingin bertanya tentang bagaimana tidak boleh menghamili antara tidak. Tiga sesat satu belakang. Kalau kamu punya nama yang bisa dipanggil atau tidak mau menyebutkan nama, silakan terserah. Apa jelas ya teman-teman ya? Ini benar-benar sesuatu yang wah, ngeri teman-teman, ngeri. Ilmu hitam mereka lakukan. Belum lagi ya, setelah gagal ilmu hitam mereka bisa melakukan persekusi. Ya. Saya minta kepada Allah, hancurkan orang ini. Hancur cintaku, sakiti hatiku. Hancurkan hancurnya. Hancurkan orang ini. Hancurkan. Dunia dan akhirat. Hancurkan hancur-hancurnya. Kau hancurkan hatiku tak tertahan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Hancurkan orang ini. Dunia dan akhirat. Hancurkan hancur-hancurnya. Oke, Tuan Logika, silakan Tuan Logika. Jadi menurut Tuan Logika bahwa memang ini bukan apa tapi teguran, ini penyakit, bukan santet. Kalau saya lihat memang itu bukan santet, itu teguran, itu sakit, penyakit. Betul nggak, Bro? Iya, jadi kalau di dalam Islam itu sendiri Pak Bom ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama betul seperti kata Pak Bom atau Bang Ramdan tadi, itu bisa jadi teguran. Dan bentuk teguran itu adalah satu peringatan yang Allah berikan kepada dia supaya dia tersadar. Dengan teguran itu dia bisa bertobat, mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Begitu. Nah, itu seharusnya seperti itu kalau dia sadar gitu. Tapi memang aneh ya Pak Bom ya. Kalau kita lihat ya dari video-video tadi itu dari sejak awal bersumpah, itu coba kita lihat banyak sekali ganjil gitu Bang. Yang hal-hal ganjil yang terjadi di sumpah itu. Yang pertama coba kalian lihat. Itu sudah seperti skenario mereka. Itu sebelum itu Pak Bom, itu saya udah dipaksa duluan, sumpah. Ada namanya Bagus di situ. Saya menolak karena saya cuma bilang kemarin tuh gini, untuk apa kalian nyuruh saya bersumpah? Ya supaya bisa dibuktikan, berani nggak kamu kalau kamu benar? Seharusnya kamu berani bersumpah. Nah aku bilang gini, sekali lagi aku masih tolak.
emang kamu bisa jamin setelah saya bersumpah kalian bakalan bisa percaya? Enggak, kata. Nah, kalau begitu untuk apa bersumpah? Karena bagi aku Pak Bom ya, untuk aku pribadi, sumpah itu adalah sesuatu hal yang sia-sia untuk dilakukan. Yang pertama, tidak akan merubah keadaan lebih baik, nggak ada. Kalau memang sumpah itu memang baik, ya seharusnya setelah bersumpah itu keadaan lebih baik. Saya dengan Juma berdamai, kita udah nggak ada lagi ini. Tapi kenyataannya tidak. Yang kedua, sumpah itu seharusnya itu kan menjadi pilihan terakhir. Sudah tidak ada jalan lagi, maka bersumpah. Nah, dengan sumpah itu seharusnya menimbulkan kepercayaan. Ya kalau nggak percaya untuk apa bersumpah kan? Begitu. Tetapi kita lihat teman-teman ya, di situ saat Juma bersumpah mereka diam semua, termasuk saya. Tapi saat giliran saya mau bersumpah, mereka ribut. Sana ribut, sini ribut, itu ribut, ini ribut. Ya ada ketidakadilan di situ, begitu. Dan kalau sumpah saya ya itu aja, tolong hancurkan kemungkaran. Gitu. Kalau kita lihat dengar tadi ya, sumpah saya itu adalah saya minta kalau memang saya benar, hancurkan kemungkaran. Kemungkarannya itu ya dosa-dosa yang mereka lakukan, nah itu dihancurkan. Nah, kita bisa mulai lihat pergerakan mereka sudah mulai ini teman-teman, udah banyak kebongkar, terbuka gitu. Percayalah cepat atau lambat, apa yang mereka tutup-tutupi selama ini akan kebuka. Mungkin suara saya tidak didengar, tapi percayalah satu persatu apa yang saya ucapkan itu akan terbongkar. Gitu. Ya, jadi itu Pak Bom ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau tanya-tanya tentang detail silakan, nggak apa-apa. Saya siap untuk menjawab apapun pertanyaannya. Oke, Pak Api, Pusat mau bertanya, Pak Lidara mau bertanya sama Tuan Logika atau belum dulu? Obre, Babe. Jadi Bang Babe. Logika sebetulnya waktu ini boleh ya kilas balik dikit ya Bang. Waktu Abang injek itu boleh, silakan, silakan. Sama Bang Juma gitu ya Bang ya. Iya, sekali lagi itu gini Kak ya. Sebenarnya nanti kalau saya bilang jawab lagi itu pasti nanti ujung-ujungnya apa? Bukti lagi gitu. Karena apa? Sebenarnya tidak semua apa yang kita lakukan itu harus ada bukti. Gitu. Kan nggak semua bisa momen itu kita abadikan. Contoh Pak Bom. Pak Bom bisa nggak Pak Bom abadikan semua momen? Kan nggak bisa gitu. Karena kita bukan seperti saya. Sedangkan seorang konten kreator aja nggak bisa mengabadikan semua konten. Semua momennya. Apalagi seperti Tuan Logika. Begitu. Jadi kalau dibilang benar-benar gitu. Tapi kalau nanti diminta bukti lagi, apa yang bisa saya berikan? Begitu Kak. Tuh Kak. Selamat malam. Oke, di sini ada tamu ya, nama rakyat ini. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum Tuan Logika. Ya Pak. Assalamualaikum Tuan Logika. Nanti sebentar. Ya, Tuan Logika saya tinggal tunggu perintah dari Tuan Logika ya, karena ini room saya. Apabila kalau diskusi sudah nggak enak, Tuan Logika mengatakan bahwa turun, silakan saya kasih turun, oke? Karena di sini narasumbernya Iya aman Pak, aman. Kalau saya di sini. Oke, kalau yang makasih. Ya, mau bicara rakyat, ada yang sampaikan, silakan. Dengan Pak Tuan Logika, boleh Pak Bom? Ya, silakan Pak, silakan sampaikan, silakan. Ya. Assalamualaikum Tuan Logika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin kenalan dulu sama Tuan Logika. Nama aslinya siapa Bang? Kita sama-sama Islam. Ahmad Taufik Hasibuan. Alhamdulillah, namanya Ahmad. Berarti nama yang sangat bagus di dalam Islam kita Bang. Ini maaf dulu. Bang Rizal motor ini. Ini kan Bang Logika. Enggak apa-apa, biarkan aja Kak, biarkan aja. Bukan. Suaranya mirip saja, bukan. Bukan. Saran saya, Abang Logika, ataupun Tuan Logika, Tuan aja, biarin Tuan. Kita kan dalam Islam, Nabi Muhammad, Abang pernah dengar cerita kan di saat seorang orang Buddha yang dihina Nabi Muhammad tetap tiap hari memberi makanan, bahkan menyuapin. Tiap hari menghina lagi. Tiap hari Nabi Muhammad datang memberi dan menyuapin lagi. Setiap hari berkali-kali. Suatu hari Nabi Muhammad meninggal. Yang memberi makanan orang Buddha itu orang lain, sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar. Terus karena pemberiannya tidak sama seperti Nabi Muhammad, lembut, ditanyalah sama orang Buddha, ini siapa? Apakah kamu ini? Kok beda cara kamu? Karena sahabatnya mungkin berbeda cara ngasihnya. Maksud saya Abang Ramdan, maksudnya poinnya kemana nih Bang? Poinnya kemana? Jelaskan aja itu riwayatnya biar dia jelas. Poinnya biar dapat. Lu ngeriwayatin aja nggak cukup. Oke. Riwayatnya ada orang buta Yahudi. Sebentar Bang Ramdan, please. Saya bantu Abang, nanti Abang tinggal masuk poinnya. Bang Ramdan,
Give me. Biar aja Bang Ramdan, biar aja Bang Ramdan, biar dia. Bang Ramdan, dia harus mengingat dengan keras gitu loh. Give me. Bang Ramdan, halo. Oi. Ini khusus sama Abang Tuan Logika. Maksud saya Bang Tuan, Abang orang Muslim. Betul. Saya bantu Bang Rakyat ini justru menjelaskan tentang kalau itu. Bisa Bang tolong. Poinnya apa? Tinggal Abang sebutkan. Kalau ada gitu orang lain ataupun Bang Duma kita bicarakan. Bang Duma misalnya seandainya memfitnahkan Abang bersyukur menerima dengan ikhlas, Abang mendapatkan pahala karena kita secara Islam kita bicarakan. Nah, ini maaf Bang, bukannya saya ajarin Abang, tapi sesama Islam saya wajib mengingatkan bila ada saudara saya seiman yang hilaf. Demi Allah Bang, saya tidak marah sama Abang. Ya, ini sekarang saya kasih kesempatan sama Abang Logika bicara. Kalau Abang marah sama saya terima. Mau Abang datang ke sini, Abang tampar saya terima. Oke Bang ya, terima kasih. Jadi gini, saya akan langsung tanggapi Bang. Jadi sebenarnya Bang, ya saya respect lah sama Abang ya. Tetapi gini Abangku ya, di dalam memahami ajaran Islam itu kita perlu menyesuaikan kondisi dan situasi. Contoh kita lihat, Rasulullah pernah nggak marah? Pernah. Kepada siapa aja? Banyak. Para sahabat juga pernah, pada istri-istrinya juga pernah gitu. Ya, dan marahnya beliau juga ada adabnya. Itu kita ini kan deh. Nah, tapi kalau dalam cerita yang satu, tunggu bentar ya, tunggu bentar. Iya, jadi aku bantu jelaskan sedikit tentang hadis tadi, Bang. Nabi SAW itu setiap pagi di pinggiran kota Mekah itu selalu menyuapi siapa? Orang buta yang beragama Yahudi. Beliau ini buta, tapi ketika disuapi dia selalu mengatakan, Muhammad ini pendusta, Muhammad ini pembohong, Muhammad ini begini dan begitu. Selalu disuapi, suapinya dengan ditakhik namanya. Ditakhik itu ya, saya tahu Bang, tahu. Nah, cuma ini untuk Abang Logika aja Bang. Saya tahu persis sejarahnya Bang. Oke, saya lanjut. Iya. Jadi gini Abangku ya. Itu perilaku Rasulullah kepada para sahabat, orang-orang yang dakwah itu berbeda-beda Bang. Jadi nggak bisa kita samakan gitu. Nah, Abang mau menyamakan seolah-olah aku ini seperti Rasulullah dan Zuma adalah seperti orang Yahudi itu. Tidak bisa, karena konsepnya berbeda. Bukan berarti saya menolak riwayatnya, tidak. Kita memang harus berperilaku seperti itu, tetapi lihat tempat gitu. Nah, apa yang saya lakukan kepada Zuma, ini bukanlah bentuk seperti yang Abang sebutkan tadi. Di sini tipe Zuma itu bukan seperti orang Yahudi. Tetapi apa? Kita lihat, kalau di zaman Rasulullah kira-kira Zuma ini modelnya orang seperti apa sih? Bukan seperti orang Yahudi itu tempat jatuhnya. Betul nggak Bang Ramdan? Enggak kan? Setahu saya nggak seperti itu gitu. Nah, saya di sini Bang, kenapa saya membicarakan Zuma di mana-mana? Itu hanya bentuk kritik dan peringatan kepada dia. Ya. Kritik dan peringatan keras terhadap Zuma, bahwasanya ya, ayolah kalaupun kalian ingin tetap berdebat, ingin tetap berdiskusi, maka berdebatlah dengan cara terbaik. Berdiskusilah dengan cara terbaik, bukan justru menghina, mengolok-olok sesembahan orang lain. Karena apa? Pasti orang akan membalas. Nah, kalau orang-orang itu membalas, kita mau apa Bang? Allah udah peringatkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Allah udah peringatkan di situ. Kalau kita menghujat, pasti akan dihujat balik Bang. Nah, terus kita mau nyalakan orang-orang Kristen? Tidak. Jangan salahkan mereka, salahkan orang-orang di internal kita. Begitu Bang. Jadi saya di sini posisinya bukan berarti saya itu membenci Zuma, tidak. Sekali lagi, saya sayang sama Zuma, saya cinta. Buktinya kalau Zuma ada di sampingku, kucek pipinya Bang. Itu tanda aku sayang. Tapi karena dia jauh, nggak bisa seperti itu kan. Begitu ya, Bang. Jadi itu bukan kebencian ya Bang ya. Izinkan saya ngomong. Ya silakan. Saya jujur Bang. Oke, waktu izin Bang Rakyat ya. Ini waktu kita ditentukan oleh host ya. Jadi maksud mana tahu nanti entah hostnya udah mau ganti narasumber atau apa, maka kita serahkan ya. Kalau saya cuma ngikuti aja. Ya Pak Muhammad ya. Saya ngikuti. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ini saya jawab yang Abang Tuan tadi ngomong. Masalah dalam Islam, dalam agama Islam tidak boleh menghina agama lain. Bahkan saya juga di Rumbang Bom ini. Saya asli orang Aceh yang dulu Bang Bom, masih ingat kan? Saya di Rumbang Bom. Saya bilang saya tidak suka kalau ada orang Islam yang menghina agama lain, karena dalam agama kita, dalam ajaran kita tidak disuruh, tidak dianjurkan untuk menghina agama lain. Tapi yang jadi heran saya sama Abang Tuan Logika, masalah Abang marah apa enggak itu hanya dalam hati Abang, hanya hati Abang yang tahu sama Allah. Tapi kok Abang mau duduk di sini dengan dinampakin tentang Bang Duma tadi, bahkan ada anjing yang menggonggong lagi di situ. Disitulah yang kami Abang kau diprovokator juga. Ya sudah lah, turun saja lah.
Nah, Udah, kau itu turun yang, yang ini bang, seandainya orang Muslim yang menasihatin abang masuk room itu, menasihatin bang Duma, saya setuju. Ini bang, saya minta maaf bang Logika, saya tidak Begini, bermaksud Bang. marah sama Yang pertama saya di sini, ini saya langsung tanggapi, udah paham saya poinnya. Yang pertama ini bukan komal saya. Jadi ini adalah komal saudara Bom, Pak Bom ya. Saya di sini hanya sebagai narasumber. Jadi apapun aturan yang diinikan di room ini, saya tidak punya hak untuk ini. Nah, terkait masalah Pak Bom memutar tentang video Juma dan sebagainya, maka seharusnya abang bertanya langsung kepada dia. Kalau saya no comment. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukan berarti saya benci juga, enggak bang. Karena cuma juga dan pengikutnya bahkan membuat yang lebih parah juga seperti itu. Saya pernah loh lihat video Pak Bom juga diperlakukan dengan saya buruk. Nah itu kenapa nggak dinasihati? Itu pelakunya Islam-Islam tuh. Nah, sekarang Bang Logika kan waktu itu ngelihat kesaksian yang saya ketemu Nora terus saya turun. Apa yang mereka lakukan ke saya, Bang? Iya, mereka ya itu gibah parah lagi. Tuduh-tuduh fitnah entah apa itu, nggak jelas. Seharusnya abang Tuan Logika bilang sama Pak Bom, udah Pak, jangan dibahas itu, jangan diputar Pak Bom ya gitu. Itu yang nggak bisa, itu udah aturan room dia bang. Dia punya room. Kita ngatur orang ini nggak punya kuasa. Ini bang Tuan Logika, abang ada di sini di room ini, walaupun itu gini bang, gini bang rakyat. Ini poinnya, ini intinya aja. Coba gini. Saya berjanji akan datangi room-room orang Kristen untuk suruh mereka berhenti menghina, dengan catatan coba suruh hentikan Zuma debat. Jangan lagi menghujat dia. Gimana? Enak kan? Kalau abang tanya, Juma nggak pernah menghujat, nggak pernah ini, bisa saya tunjukkan hujatannya. Banyak istilah-istilah yang saya ngomong ya. dipopulerkan oleh pengikutnya. Saya ngomong ya. Bang Rakyat, Silakan, sekarang Bang Rakyat pergi ke Zuma dan punya rombongan. Kami minta tolong tidak usah membahas iman kami. Ya, silakan kalian boleh mengajarkan iman kalian, jangan mengambil-ambil kami punya kitab suci dan menghina kami. Nanti saya dan Tuan Logika dan Ramdan, kami yang akan hajar orang-orang Kristen. Kami akan bilang sama mereka, oke? Bom akan mewakili. Sekarang kau jangan banyak ngomong. Kau pergi ke sana, kasih tahu sama mereka ya. Saya tunggu sekarang selama 1 jam, oke? Oke, makasih Pak ya. Oke, sekarang kau masuk ke sana. Oke, makasih Pak ya. Oke, Tuan berkati. Assalamualaikum Bang Logika. Ya, waalaikumsalam. Saya tunggu. Ya, oke. Kamu lihat bisa atau tidak? Aku tidak menjawab pertanyaan lewat typing ya. Yang mau bertanya naik ke atas. Nanti dinaikkan oleh hostnya satu persatu. Oke, silakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Selamat malam Om Bom. Selamat malam Om Logika. Malam. Sehat selalu. Sehat Bang, sehat. Izin Bang Bom. Ya, silakan. Menanggapi narasi rakyat tadi. Ya, 1 menit, silakan. Ya, terima kasih. Kenapa rakyat tadi hanya tahunya kita menghujat terus? Tidak diberkaca mereka bagaimana Juma mengatakan Yesus. Astagfirullah. Bukan kena santet itu. Itulah peringatan. Bukan hukuman dari negara, hukuman Tuhan. Langsung, Pak Bambang, makasih banyak Tuan Logika. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam Pak ya. Oke, saya angkat satu-satu lagi dulu. Ya, mau bertanya silakan. Oke. Selamat malam, Abdullah. Selamat malam. Nggak ada suaranya, Pak. Tap layar guys ya. Kadang-kadang ini banyak orang yang ingin merungkatkan ini. Iya. Enggak ada, karena iblis itu nggak suka kalau kita bersatu. Karena ada orang yang khawatir Pak Bom, kalau Islam dan Kristen bersatu di negeri ini, banyak yang orang takut Pak Bom. Jadi begitulah. Waduh, ini tim report banyak di bawah ini. Saya kan moderator, saya bikin apa-apa, saya dibikin band loh. Parah ini. Waduh. Saya tuh maksudnya gini loh Pak Bom, yang perlu kita lakukan memang sebenarnya pelurusan sejarah lah. Bahwa apa ya, banyak juga jasa-jasa. Angkat Audrey. Aduh, Audrey tidur kan? Enggak, iya mau diangkat. Sudah. Oke, silakan. Si Chef Yong. Coba ini yang teriak-teriak munafik naik, coba kita bahas lah definisi munafik apa secara bahasa dan etimologi gitu kan. Biar teman-teman dapat ilmu ya Pak Bom ya, enak belajarnya ya. Iya, siapa yang dibawa yang trik munafik ya? Siapa itu? Kasih tahu biar kita angkat ya. Siapa itu?
Audrey, angkat tuh Audrey. Siapa namanya, Yang Bang? itu. Namanya, Bang. Terima kasih. Oke. Lanjut yang tadi. Ini kalau mau roomnya kuat teman-teman ya tab-tabnya di share-share terus kalau apa itu loforennya di ini Pak Bobo Iya. itu di situ sama marmornya kalau lancar itu luar biasa roomnya. Oke, Umar, selamat malam Umar. Selamat malam. Ya, silakan. Ada yang disampaikan, silakan. Sedikit lah saya mau menyampaikan. Silakan. Saya ini kan netral aja, Pak. Tidak berpihak pada mana. Semuanya saya ingin kedamaian, ketentraman. Jadi kalau kita ingin damai, Islam, Kristen, kalau ada komal-komal kita membahas masalah agama kita masing-masing aja. Jadi jangan saling menyalahkan gitu. Jadi jangan sampai ada yang mulai duluan. Jadi kalau ada yang mulai nanti pasti berbalas gitu kan. Jadi kita harapkan seperti penghujat ini bukan hanya dari Islam, RK, Argata, mereka juga saling membahas tentang agama Islam. Dari sini memancing, jadi orang lain otomatis akan membalas, bikin komal juga, akhirnya kan ya seperti itu. Jadi baik Bang Zuma, mereka juga membahas tentang agama Kristen. Jadi bukan hanya Bang Zuma saja, tapi di pihak Kristen juga ada, pihak Islam juga ada. Jadi kita seharusnya kalau mau aman, Indonesia ini damai, membahas agama kita masing-masing aja. Jangan singgung sana sih. Jadi bolehlah Pak Bom, khususnya lah kan orang Kristen kan, sampaikanlah kepada kawan-kawan, mari kita fokus membahas agama kita, jangan singgung sana sini supaya damai. Kalau macam Tuan Logi kan ada Islam, dia suruh bahas kepada Islam, jangan berbahas tentang agama lain. Jangan kalau ada keluhan, ada masalah, kita sesama Islam lah supaya nampak kesatuan hati kita gitu kan. Jangan kita menceritakan keburukan Islam di depan orang lain. Jika begitu orang Kristen mereka akan ada keluhan, ada permasalahan sama mereka, tidak pernah ngeluh pada kita gitu kan. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Bom. Oke Pak, kita dengar pendapat dulu Tuan Logika dengan Ramdan. Oke, silakan Bro. Silakan. Logika dulu aja. Jadi gini ya Bangku ya. Saya pertama. Jadi gini Bang. Yang pertama kalau kita ingin perubahan terjadi ya Bang ya, maka dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah berharap orang dulu. Dan kita nggak perlu membebani orang-orang gitu. Untuk apa? Untuk berbuat yang sama dengan kita. Nah, kalau kewajiban kita di dalam Islam itu ialah kita menasihati sesama kita Islam dulu. Nah, kata guru saya, gimana bisa kamu jual obat kurap sementara kamu kurapan? Kamu bilang ini obat kurap manjur, ayo dibeli. Sementara kurapmu di mana-mana, di muka ada, di tangan ada, di badan ada. Gimana orang mau percaya kalau obat itu jadi manjur? Begitu juga dengan sebaliknya Bang. Ya, jangan kita mengajak orang yang di luar rumah kita. Ini ada orang di luar rumah kita. Dalam keadaan hujan lebat, kita ajak dia ke rumah kita untuk berteduh sementara rumah kita keadaan atapnya itu bolong-bolong. Jadi sama aja percuma, dia akan basah juga. Maknanya apa? Di sini saya, ya Bang ya, ingin menyampaikan kepada teman-teman, khususnya Muslim, jangan kita menyibukkan diri untuk mengingatkan atau menasihati orang-orang di luar Islam dulu. Karena percuma Bang. Nah kita ajak dulu orang-orang Islam itu sendiri, namanya dakwah Islam, dakwah imaniyah Bang. Kita ajak dulu mereka itu memperbaiki keimanan mereka, memperbaiki narasi, memperbaiki akhlak. Ya bahasanya adab-adab berdakwah itu ada. Dakwah kepada orang-orang Kristen ada caranya. Dakwah kepada orang tua, anak muda, fakir miskin, orang kaya, orang-orang pemerintahan itu beda caranya Bang. Kita belajar. Kalau memang kita ingin menjadi seorang dai, seorang pendakwah, maka belajar sungguh-sungguh tentang dakwah. Nah ini yang salah dari kita. Jangan kita sibuk dulu dengan orang-orang di luar sana. Kalau rumah kita udah bagus, atapnya nggak bolong lagi, baru kita ajak mereka masuk. Mereka akan lihat, wah enak di sini ya teduh, kita nggak kebasahan. Wah rumahnya indah ya, atapnya bagus. Kita lihat lagi dindingnya cerah warnanya, begitu. Begitu juga dengan obat kurap tadi. Kita obati dulu kurap kita, setelah sembuh, baru kita pasarkan, baru orang percaya Bang. Nah begitu juga, gimana kita bilang sama orang Kristen, orang Kristen jangan kalian menghujat. Sementara orang di sini menghujat semua orang Islamnya. Nggak boleh mencuri. Sementara orang Islam banyak pencuri. Jadi guru saya bilang gini Bang, sekarang kita mau menunjukkan indahnya Islam, nggak bisa sekarang ini. Karena apa? Kita mau cerita Islam itu hebat, sekarang Islam itu nggak ada yang, udah banyak yang nggak hebat Bang. Kita cerita Islam itu nggak boleh mencuri, banyak pencuri dari Islam. Nggak boleh mabuk, banyak pemabuk dari orang Islam. Nggak boleh berzina, banyak penjinak dari orang Islam. Maknanya apa? Perbaiki dulu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang Islam. Setelah nanti orang-orang Islam amal agama secara sempurna, maka kata para ulama, orang-orang yang di luar Islam akan berbondong-bondong masuk Islam. Begitu. Doakan mereka berikan hidayah. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Umar, saya pikir sudah sangat jelas begini Pak Umar. Kami di sini Pak Bom, Tuan Logika dan Ramdan. Ramdan ini sudah telepon Pak Bom untuk mengajak Pak Bom nanti menyampaikan sama teman-teman Kristen, dan saya juga sampaikan. Jadi begini teman-teman, supaya Indonesia ini kita bersatu, kita harus menunjukkan contoh untuk kakak dan adik ya, adik kakak berjalan. Ini secara analogi saja.
Di mana-mana kalau kakak belanja dengan adik ke kios, pasti kakak mengalah. Betul nggak Ramdan? Betul. Kakak pasti sayang adiknya. Di Indonesia ini kan mayoritas Islam, jujur. Orang Kristen itu punya ajaran itu kan kita nanti akan kembalikan. Teman-teman Islam akan kembalikan sama mereka. Katanya orang Kristen ajaran kasih, kenapa begini? Nah, saya percaya, saya sebagai jaminan. Kalau kita 1 bulan saja, oke teman-teman ya, saya kasih Anda tolong sampaikan sama Zuma, teman-teman Islam, saya jaminannya, oke? Saya akan jaminannya. Silakan teman-teman Islam 1 bulan jangan membahas kekristenan. Kalian bicara tentang kalian punya iman, memperkuat saja hidayah kalian, memperkuat iman kalian. Saya akan bersama dengan Ramdan Logika, kami akan masuk di channel Kristen. Saya yang pertama. Saya jaminannya, oke? Kalau ada orang Kristen membahas kalian, coba 1 bulan saya coba kita redam ini. Ya teman-teman Islam silakan naik, kalian tolong sampaikan sama teman-teman kalian, Suma dan rombongan. Tolong 1 bulan. 1 bulan saja. Iya. Maka aku nyampaikan gini ke teman-teman yang merasa, ini aku sedikit buka data ya, karena aku agak sedikit lupa gitu. Bahwa ada yang bilang, oh Indonesia ini kan dijajah oleh orang-orang Kristen. Oh Indonesia kan agamanya kan orang dijajah dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh Indonesia ini milik orang Islam saja. Oh enggak. Saya sedikit sebutkan, ada 7 tokoh setidaknya dari orang-orang Kristen yang memiliki peranan di situ. Pertama, Yos Sudarso. Kalau teman-teman mau cari tahu tentang Yos Sudarso, beliau ini adalah setelah proklamasi kemerdekaan, Yos bergabung dengan BKR Laut. Kalau teman-teman tahu BKR Laut, sekarang ini Angkatan Laut gitu. Untuk menyebarkan informasi tentang kemerdekaan Indonesia di wilayah timur yang dijajah Belanda. Nah, akhirnya kemudian beliau terlibat tuh pada tanggal 19 Desember, terlibat dalam operasi Trikora, Pak Bumbu. Beliau pembebasan Irian Barat dan beliau melawan penjajah Belanda. Selanjutnya ada Selamat Riyadi yang jadi jalan di Surakarta. Ini orang dari Surakarta. Nah, dia adalah tentara Surakarta yang waktu itu juga ikut dalam beberapa peperangan melawan kolonialisme Belanda gitu. Lalu kemudian ada juga Jamin Ginting, lalu Patimura yang kita tahu atau Pangeran Matulesi, D.I. Panjaitan, banyak betul, Urip Sumarharjo, Jakob Ratulangit atau Sam Ratulangit dan lain sebagainya. Maksud saya begini, janganlah kemudian kita ini, tadi Pak Bom menyebutkan kata mayoritas minoritas, sebenarnya aku mau sedikit bantah Pak Bom. Kita harus hilangkan narasi mayoritas dan minoritas. Kita ini setara dan sama gitu. Kalau cuma bicara jumlah loh, kita ini lebih sedikit dari semut. Semut itu jauh lebih mayoritas di Indonesia. Gitu loh. Jadi hilangkanlah narasi mayoritas minoritas. Kita ini sama, kita harus beragama dengan cara yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan berdiri di tanah yang sama. Jadi stoplah pembubaran gereja, stoplah persulit izin gereja, stoplah untuk kemudian mempersekusi ibadah agama lain gitu. Kenapa? Kita umat Islam saja kalau mau jujur, di Jawa Barat ada sekitar ratusan ribu masjid itu nggak punya IMB dan nggak punya perizinan, tapi berdiri kokoh gitu. Berapa masjid di Indonesia yang tidak punya IMB tapi berdiri kokoh? Alasannya apa? Oh, karena mayoritas. Kalau bicaranya seperti itu, maka hilangkan konsep demokrasi. Kita kembali aja pada negara-negara feodalisme. Kita balik aja ke negara-negara otoritarian gitu loh. Dan kita demokrasi, namanya demokrasi. Setiap orang itu punya hak yang sama, punya ketetapan yang sama. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah surat darinya kepada Nasrani dari Najran berkata apa? Mereka punya hak yang sama dalam beragama. Nabi udah jamin. Tiba-tiba ada negara bernama Indonesia mengatasnamakan dirinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tapi orang-orang mau beribadah harus minta legitimate dari saudara setanah airnya. Kan lucu. Orang mau komunikasi dengan Tuhannya harus izin kepada manusia. Kira-kira logikanya di mana coba? Janganlah teman-teman, udahlah, stoplah. Mau mereka ibadah, mau seperti apa gitu loh. Coba, pernah nggak ada yang ngomel tuh orang-orang yang ibadah di Monas, bikin masjid jalan? Padahal ada masjid, tapi Jumatan di Monas. Ada nggak yang berani tegur orang Islam? Oh enggak, itu kan saudara seiman. Kalau narasinya hanya karena saudara seiman, gitu loh. Nabi SAW ketika berperang di Madinah melawan orang-orang Yahudi dan munafik waktu itu, nggak mungkin ada yang namanya Mukhairik. Siapa Mukhairik? Pendeta Yahudi yang berperang bersama Nabi dan membunuh 10 orang Yahudi. Lalu ketika wafat Nabi ditanya, Rasulullah, gimana nih Mukhairik? Mati tapi belum dalam keadaan Islam. Dialah sebaik-baiknya orang Yahudi. Akhirnya Pak Bom, kalau mau tahu, hartanya Mukhairik itu dihibahkan kepada Islam dan dijadikan zakat mal pertama dalam Islam. Coba nih teman-teman yang teriak-teriak, Rasulullah ketika berdakwah masih menjadi minoritas, sedikit lemah, minta perlindungan ke Raja Nasrani. Nah ini kan fakta gitu. Coba tanya teman-teman API, pernah sampaikan nggak ini kepada umat? Pernah nggak sampaikan bagaimana kedekatan Nabi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Pernah nggak disampaikan bahwa Rasulullah sebelum wafat itu menggadaikan baju hijaz perangnya kepada orang Yahudi? Coba, ini fakta loh. Jadi buat apa kita bermusuhan gitu loh? Udahlah. Nafsi-nafsi, lakum dinukum waliyadin. Orang Yahudi silahkan jalan dengan Yahudinya kalau ada Yahudi. Orang Kristen jalan dengan Kristennya. Orang Islam jalan dengan Islamnya. Uang nabinya beda, konsep kitabnya beda, konsep ketuhanannya beda, sistem ajarannya beda, rumah ibadah beda, nama agamanya beda. Mau berusaha ditumbuhkan menjadi satu ya kayak kereta ketemu kereta, akhirnya celaka semua isi penumpang ya Pak Umum. Itulah mungkin bisa mencerahkan sedikit kalau nggak terima.
Oke, Pak Umar begitu aja ya. Nanti Pak Umar tolong ke sana ya. Oke. Udah bergabung, makasih ya. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semua masing-masing Islam masih Kristen ya. Islam jangan makasih. pembela orang kafir. Islam ya Islam aja berbicaranya, jangan orang Kristen memperjuangkan hak mereka, kita perjuangkan hak kita. Sama seperti toleransi. Yang Islam membela orang begini, orang bukan Islam. Saya tambahin sedikit Pak Bom ya, biar nggak salah paham. Sedikit. Jadi gini teman-teman ya, agama Islam dan agama Kristen itu adalah sama-sama agama syiar. Sebenarnya boleh nggak kalau kita syiar agama kepada orang yang di luar agama kita? Boleh, nggak ada masalah. Orang Kristen syiar kristenisasi boleh, nggak ada larangan. Tapi dengan tanda kutip dilarang ada pemaksaan. Nggak boleh pemaksaan. Kamu kalau nggak masuk Kristen kamu saya bunuh. Nggak boleh. Begitu juga dengan Islam. Kita ini sama-sama ajaran syiar. Memang boleh mensiarkan agama itu. Nggak kita boleh tutupi itu. Ada di Islam, ada di Kristen, ada. Gitu. Yang tidak boleh itu adalah pemaksaan agama. Tapi kalau metode kita contohnya di Kristen ada katanya bagi-bagi sembako. Kalau saya justru cemburu dengan mereka. Di Islam ada satu ayat, kuntum khairu ummatin urjat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah katakan kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada suatu kebaikan, termasuk mengajak kepada Islam baik dan mencegah dari kemungkaran. Kita dikatakan orang terbaik apabila mampu melaksanakan atau melakukan dua perkara, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jadi boleh. Kita dikatakan orang terbaik loh kalau kita mampu melakukan itu. Tetapi kenapa dilarang? Nah ini satu lagi terakhir ya, yang saya nggak suka. Banyak di sana orang-orang pendebat yang katanya, kami ingin membentengi umat dari pemurtadan. Mereka mengutuk keras orang-orang yang kristenisasi, yang misionaris. Nggak, biarkan mereka misionaris, biarkan. Bukan ini, itu tugas mereka sama dengan kita. Pernah nggak dengar Islam itu adalah amanah? Saya kalau contoh nih, saya berteman dengan Pak Bom. Pak Bom mati di dalam keyakinannya Kristen. Suatu saat saya akan ditanya oleh Allah, logika, kemarin kamu itu dekat dengan Pak Bom. Kamu tahu dia agamanya apa? Tahu. Pernah nggak kau kenalkan aku sama Pak Bom? Kata Allah. Nggak pernah ya Allah. Pernah nggak kau kenalkan Pak Bom dengan Islam? Nggak pernah ya Allah. Pernah nggak kau kenalkan Pak Bom dengan Nabi Muhammad, dengan ajaran Islam? Saya jawab tidak pernah ya Allah. Maka saya punya tanggung jawab. Beban itu buat saya. Suatu saat saya akan diminta pertanggungjawaban. Datang lagi Pak Bom udah mau masuk ini Pak Bom ya. Ini kan dalam keyakinan Kristen beda lagi. Ini contoh cerita karena Islam itu amanah harus disampaikan. Suatu saat Pak Bom ini anggaplah gitu ya, agama Islam itu adalah agama yang benar, yang lain itu salah. Tiba-tiba Pak Bom udah diadili di sana, mau dimasukkan ke dalam neraka contoh. Suatu saat Pak Bom akan nuntut, ya Allah, gimana bisa engkau memasukkan saya ke dalam neraka? Sementara dulu saya berjumpa dengan muslim-muslim, ada jumpa Tuan Logika, ada jumpa Bang Ramadan, tetapi mereka nggak pernah memperkenalkan Islam terhadap saya. Ingat ya, memperkenalkan, bukan memaksa. Sekali lagi, mereka nggak pernah memperkenalkan Islam terhadap saya, sehingga apa? Saya mati dalam keyakinan nama saya. Itu amanah. Jadi kita harus siar agama. Demikian juga orang Kristen memiliki tanggung jawab yang sama. Suatu saat Pak Bom, kalau seandainya agama yang benar di muka bumi ini adalah agama Kristen, dan saya mati bukan dengan agama Kristen, saya akan tuntut Pak Bom di hadapan Tuhan Yesus. Saya akan tuntut. Saya akan tuntut Pak Bom. Karena Pak Bom adalah seorang penginjil, tetapi tidak mau menginjili Tuhan Yesus. Saya akan tuntut Pak Bom. Dengar kecamkan itu Pak Bom. Sekian, terima kasih, lanjut. Ya, nanti sebentar saya pinggir juga ya. Oke, Pak Umar, saya pikir banyak antri Pak Umar ya. Cukup ya Pak Umar ya. Saya sambung dari Bang Logika ya. Salam ya. Oke, makasih Pak Umar ya. Saya sambung dari Bang Logika ya. Jadi memang tadi ada yang mengatakan, oh kita ini sedang menjaga agama Allah. Gitu. Gak perlu dijaga siapa? Emang antum siapa jaga-jaga agama Allah? Gitu loh. Di surah Al-Hijr ayat 9 itu jelas. Sungguh kami telah menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan kami pula yang benar-benar menjaganya gitu. Lalu tiba-tiba ada orang bilang menjaga Al-Quran. Ini mau ngambil job desk Allah atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mau mendatangkan hidayah kepada orang. Loh, tugas kita hanya mendakwakan. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Mana ayatnya? Surah Al-Qasas ayat 5. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Lalu sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Yusuf misalnya, surah Al-Baqarah ayat 272. Bukanlah kewajibanmu, Pak Bom. Kalimat ini Pak Bom. Gak apa-apa di note buat teman-teman ya Islam. Bukanlah kewajibanmu, kata Allah, menjadikan mereka mendapat hidayah, katanya. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah, memberi taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu poinnya. Lalu bagaimana juga ada ayat-ayat lainnya, gitu misalnya di surah surah Yusuf. Panjang-panjang Bang Ramdan, ayat lain tetapi dulu. Surah Yusuf ayat 103 di mana Allah berfirman,
dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Dalam Kasir At-Tamid Asyar Kitab Tauhid, di sana dijelaskan hidayah yang dinyatakan oleh Allah tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW ialah hidayah taufik, ilham, dan bantuan-bantuan khusus. Jadi jelas gitu. Jangan sok kemudian ingin jadi Tuhan gitu loh. Wah, karena saya ini banyak orang masuk Islam. Akhirnya jadi apa? Nilai ibadahnya hilang. Kok malah mau jadi penggantinya Allah gitu loh. Tugas kita hanya menyampaikan. Tidak ya sudah. Jadi jangan mengklaim seolah-olah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah membela agama Allah. Yang kita lakukan ini adalah upaya memberikan hidayah kepada manusia. Antum Tuhan. Bukan gitu loh. Itu sedikit tambahan Bang Logika. Oke. Selamat malam Rohim. Selamat malam Bang Hos. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan Pak Rohim? Ya, silakan. cuman begini sedikit aja saya sampaikan Bang Hos ya. Sebenarnya kita tidak bisa lah, saya sebagai orang Muslim, apalagi membesar-besarkan lah kasus-kasus yang video tadi yang ditampilkan oleh host itu, sebenarnya itu tidak baik juga sih host. Saya mohon maaf host. Cuman itu aja saya. Kalau terkait masalah siapa namanya si Tuan sama si Ramadan ini, saya tidak akan gubris. Kalau kita mau berdebat, kita berdebat saja sama video yang berdua itu. Oh, berarti kamu pengikut Zuma ya? Kenapa kamu marah sama video itu? Begini, Kenapa, Pak? saya tidak kenal Zuma ini. Kenapa kamu bela Zuma? Dengar. Itu kan Zuma mengatakan bahwa dirinya disantet. Menurut kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak kalau Zuma itu mengaku Zuma disantet? Jangan ngomong dulu. Udah. Kamu ngomong aja. Kamu orangnya Zuma. Udah, kamu yang dengar saya host di sini. Nah, jadinya saya sama kamu. Sabar. Udah, kalau kamu nggak mau dengar, kamu turun ya. Udah, selamat turun aja kamu. Kau turun kau. Di sini room saya, kau atur saya. Enak-enak aja kau pembela Zuma. Apa kau? Mereka kau tidak berdiam. Kau nggak mau diam. Saya punya room, kau atur saya. Gimana sih lu? Aneh aja lu. Oke, Samsul, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Saya mau menanggapi Bang Tuan Logika dengan Bang Ramdan. Sedikit saja. Gini Bang. Silakan. Ini masalahnya, ini kan bermacam-macam isinya alam ini Bang. Kalau cara abang seperti abang pendapat abang tadi yang itu yang nggak masalah. Kalau yang pendapat yang lain seperti Bang Suma, ini kan ada cara dia, ada pendapat dia masing-masing gitu Bang. Aku suka yang begini Pak Bom. Iya, gitu Bang. Jadi biarlah. Jangan diam dulu Bang. Aku narasumbernya Bang. Iya. Ini aku suka temennya. Biarlah caranya Bang Suma, biar cara abang gitu. Jadi biarlah yang lain, yang penonton yang lain ini bisa menilai Bang. Ketika ada perdebatan seperti ini, orang yang percaya dengan Kristen biar ikut Kristen, orang yang percaya dengan Muslim biar ikut Muslim Bang. Ini isinya alam, kita tak bisa diatur-atur, terlalu mengatur Bang. Ini pikiran orang berbeda-beda. Gitu aja pendapat saya Bang. Jadi biarlah cara kita masing-masing menilai sesuatu kejadian Bang. Suatu kayak yang sekarang ini Bang, perdebatan jangan. Terus apa Bang fungsi amal ma'ruf nahi munkar Bang? Saya tanya dulu Bang, apa fungsi amal ma'ruf nahi munkar dalam Al-Qur'an? Iya, saya paham. Maksud abang saya tanya apa fungsinya Bang? Apa fungsinya? Saya tanya dulu. Dari perdebatan abang dari tadi, pendapat abang. Saya cuma tadi, tanya apa fungsi amal ma'ruf nahi munkar Bang? Kalau kita biarkan gitu aja, coba apa fungsinya Bang? Bukan dibiarkan Bang. Cara abang kan ada cara sendiri. Iya kan abang biarkanlah masing-masing kan masing-masing mau buat begini, saya mau buat begini. Kan begitu. Bahkan abang sendiri pun nggak biarkan saya demikian. Seharusnya kalau abang mengatakan biarkanlah dia begini, biarkan gitu. Seharusnya abang biarkan saya begini. Tetapi abang datang sini dengan mengatur. Berarti kan, abang sendiri. Nah tunggu. Abang sendiri telah melanggar daripada apa yang abang katakan. Bukan saya mengatur. Abang katakan, enggak, tunggu, dengarkan saya dulu bicara Bang. Dengarkan bentar Bang ya. Terus. Dengarkan abangku ya, dengarkan. Kalau memang seharusnya kita itu harus saling membiarkan seperti tadi abang bilang itu, biarkan juga melakukan apa seperti dia lakukan, logika juga ada. Abang ngapain bilang seperti itu datang sini? Berarti abang tidak membiarkan kita melakukan itu. Berarti abang sudah melanggar daripada apa yang abang ucapkan barusan. Nah, itu pendapat seperti itu Bang. Nah, yang kedua, tunggu dulu, itu baru ke satu. Yang kedua, saya mau tanya, apa kapasitas Juma Bang? Di dalam Islam apa? Sebagai apa Juma ini? Apakah dia seorang ustaz? Dia belajar agama di mana? Apakah dia kiai? Apakah dia ulama? Sehingga kita boleh mendengarkan dia berbicara seenak dia. Kalau saat dia membicara tentang kekristenan, apakah dia seorang pendeta? Apakah dia seorang mantan mualaf, seorang mantan pendeta dan bla bla apa? Saya cuma mau tahu Bang, apa kapasitas Juma bicara tentang agama, mengeluarkan fatwa sendiri seperti mengatakan wudu dan menyamakan antara wudu dengan baptis, mengatakan Tuhan dengan Tuhan kita Islam dengan orang Yahudi ada Tuhan yang sama dan masih banyak lain. Apa kapasitas dia? Mana rujukan dia? Bisa saya jawab. Orang seperti ini, abang salah besar. Boleh. Bisa saya jawab ya. Gini Bang,
kita tidak bisa, kalau kata orang Madura Bang, kita tidak bisa masuk ke dalam air, ke dalam sungai itu Bang, ke dalam bahasanya ya, pikiran untuk menjajaki pikirannya Zuma, karena dia punya pemikiran sendiri Bang, tentang kenapa seperti itu dia pasti ada alasannya masing-masing. Ketika abang punya pendapat seperti itu, pasti abang punya alasan lagi ditanya, alasan lagi gimana sih ini? Logika saya perjelas. Orang ketika mendakwahkan tentang ayat-ayat Allah, tentang Islam, itu harus jelas kapasitas dan kapabilitasnya. Sekarang saya tanya, apa? Iya, datanya harus jelas. Gitu loh. Kenapa Bang Ramdan? Apa pendidikan Bang Zuma terkait dengan ilmu keagamaan? Kalau abang tanya saya, Ramdan, apa pendidikan bicara tentang Islam? Oh jelas, saya S1 hukum Islam gitu. Akidah saya nilai A, fikih saya A gitu kan. Misal ya. Nah saya tanya Bang Zuma, ini kapabilitas dia dalam cara agama tanda kutip. Itu apa? Mungkin pernah pesantren, mungkin pernah kuliah, atau siapa mursyidnya gitu loh. Harus jelas gitu loh. Kalau saya Bang, saya nggak tahu kalau dia pendidikannya apa. Tapi saya bisa menilai kalau Bang Zuma ini mempunyai kemampuan untuk menjelaskan. Bang, nggak semua sesuatu yang baik itu ini Bang. Abang ulama Bang. Kenapa Bang? Kok abang bisa menilai bahwa orang ini memiliki kapasitas? Orang yang bisa menilai gitu ya, orang yang bisa menilai mobil ini bagus atau tidak itu profesor Bang. Iya Bang, enggak. Contohnya, kalau saya menilai seseorang, contohnya Bang, takkan saya nih harus menilai, harus mempunyai pendidikan tinggi. Bukan Bang, bukan agama ini sekali lagi Bang Samsul ya, dengarkan. Perkara agama tidak berdasarkan pemikiran kita atau penilaian kita. Agama itu sudah jelas ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah betul. Bukan asal pemikiran kita menurut kita baik, belum tentu baik di hadapan Allah kan. Kita tahu itu. Bang Samsul menilai Bang Zuma punya kapabilitas. Sekarang saya tanya, ketika dia menyamakan wudhu dengan baptis, apakah itu kapabilitas yang dibolehkan? Apakah itu benar? Coba nilai yang adil. Pastinya Bang, pastinya. Mungkin abang tuh ketika mendengarkan Bang Zuma itu, kemungkinan dia hanya cuplikan saja, pasti ada alasannya panjangnya Bang. Ini sedikit lagi di Pak Bombom, dia nggak bisa jujur Pak Bombom. Enggak mungkin. Enggak mungkin Bang Zuma ini Bang. Kita kasih turun ganti aja kan? Ganti ya, nggak bisa jujur Pak Bombom. Kita cuma minta, aku kan cuma minta nih, apa kapasitas dia? Kalau dia berani mengatakan, contohnya nih, Zuma kan berani mengatakan antara wudhu dengan baptis itu sama. Terus berani dia mengatakan itu, kapasitas dia apa? Apakah dia boleh menafsirkan sembarangan? Gitu, karena dalam Islam itu belajar kepada ahlinya, ahli tafsir ada, ahli Al-Quran, ahli ini dan sebagainya, begitu. Nah Zuma ini sebagai apa di dalam Islam? Teman-teman bantu tap layar ya, tap layar ya. Kalau ada lope-lope orange juga bantu-bantu ya, biar kuat channel ini ya. Tembuskan teman-teman 1M. Bentar, ada Bang Muhlis. Bang Muhlis, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang Muslim kah? Ya, saya Muslim. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Terkait dengan penyampaian kapasitas Bang Zuma sebagai apologi dan juga kapasitas dia sebagai santri pesantren dan kapasitas dia menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita dari Nasrani atau Kristen, maka dia menjawab, maka dia memberikan tanggapan apa yang selama ini dipertanyakan dan apa yang selama ini apologit pertanyakan tentang keislaman. Maka dia sebagai apologit menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari para pendeta dan para apologit Kristen. Bang Zuma punya kapasitas. Dia sebagai apologit, dia sebagai orang santri. Saya potong sebentar dulu Pak ya. Ya. Bapak sudah bilang pendeta. Sebentar, saya potong. Bapak bilang pendeta. Saya mau tanya sama kamu, pendeta siapa yang membahas tentang Islam? Silakan. Nah, setiap dialog, setiap diskusi yang ada. Sabar. Saya tidak pernah tahu nama pendeta, siapa. kalau Anda tidak jujur saya kasih turun. Tadi Anda bilang saya pendeta. Tidak pernah tahu pendeta. Siapa nama pendeta. Turun. Jelas setiap kali turun kau. Kau jangan penipu pendosa di sini. Turun. Framing aja orang ini. Kau jangan framing ya. Tidak pernah saya khotbah tentang Islam ya. Zuma itu saya tantang karena dia tantang pendeta. Ya. Kau ngaco. Teman-teman dengar kan? Yang tantang pendeta siapa? Zuma kan? Makanya saya hadir ya. Zuma. Oh bilang Zuma yang tantang saya kok. Pendeta-pendeta ditantang kok. Kau kurang ajar di sini. Gak boleh ya. Jadi gitu Pak Bombom. Kalau dalam Islam itu ada istilahnya sanad. Agama ini nasab dan sanad gitu. Islam ini sanad dan nasab. Ya. Oke, silakan Obre tolong sampaikan. Iya, Bang siapa nih? Bung Guntur. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. Ini Abang Muslim ya? Ini satu lagi Bang Ridho. Bang Ridho Muslim kan? Muslim. Oke, satu-satu dulu ya Bang Muhlis. Silakan Bang. Muslim. Guntur. Ya. Saya cuma mau menyampaikan saya lebih dukung Zuma daripada yang lain. Terima kasih. Saya lagi dukung Zuma daripada yang lain, titik. Ya, makasih ya. Udah, nggak ada yang suruh kau dukung gitu.
Ini kegeeran kali lagi dia kan. Ini bukan masalah dukun siapa. Aduh, parah. Orang mau cari mendamaikan dia dukun-dukun dasar orang begini nih. Sudah dilacung nih. Oke, selamat malam. Silakan Ridho. Selamat malam Pak Bom Bom. Mana Pak? Silakan Pak. Saya cuman ini aja Pak Bom Bom. Kenapa Bang Suma yang tidak pernah merusak ajaran Kristen kok begitu dimusuhi ya? Sementara logika yang tidak jelas hidupnya ini nginjek bibel kok kayak didukung banget gitu loh. Ada apa gitu? Abang bilang tadi ada apa yang kalian gitu kan? Enggak pernah Bang, Abang mimpi ya? Apa Kamu mimpi ya? Mimpi apa? Saya kan masih mimpi ya? Oke. Jadi kalian ini komalnya perusak negara. Sabar. Kalian ini komal adu domba. Gimana kalau saya tunjukkan kamu? Gitu loh. Oke, ini kamu jangan turun dulu ya. Sama logikanya nggak mau ke Islam nggak jelas ini. Sebentar, oke, saya kasih kau bukti ya. Sabar. Tabayun kalian sama cuma. Jangan turun. Sebentar ya. Oke, sama-sama. Sabar, kamu di mute dulu. Kamu sabar ya. Aduh, teman-teman kita lihat ya, menurut Anda ini bagaimana? Silakan ya, ini nih, silakan. Kali ini Juma benar-benar terciduk memutar balik ayat Alkitab. Mari kita cek sama-sama. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Keluaran 23 ayat yang ke-7 sesuai perkataan Juma. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Di sini dikatakan jauhkanlah dirimu. Tapi Suma bilang haruslah kau dekatkan dirimu, oke? Itu sudah satu buat kesalahan, oke? Jauhkan, dia bilang dekatkan. Oke, kita lanjut. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Nah, yang tidak benar tidak boleh. Dia bilang harus. Nah, ini penipu nih ya, sudah penistaan ini ya. Okay. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, tidak membenarkan, dia bilang membenarkan. Oke, silakan kau tanggapi. Silakan. Kau tanggapi, kau punya Suma ini. Oke, silakan kau tanggapi. Silakan. Kau pegang kata-kata. Silakan kau tanggapi. Silakan. Ya kalau menurut kalian salah kan adukan ke hukum Pak Bom Bom. Nah, tadi kau bilang apa? Sana kemarin. Kita kan negara hukum. Kalian juga memang penipu kau. Tidak damai. Ini adu domba sebenarnya. Ramdan sama ini seperti anjing mengonggol kalian itu. Gimana ceritanya? Gila-gilakan Islam. Aduh, berapa bayar? Kita bahas yuk. Bikin malu aja kalian itu. Ayo kita bahas apa itu Islam. Kau mau bahas dari mana? Hadis. Kamu yang nggak usah kita membahas Islam. Kalian menjelekkan Islamnya sudah sangat jelek. Kalian udah tahu lah. Siapa menjelekkan? Kita di sini mengaku-ngaku Islam tapi jelekan orang Islam luar biasa gitu ya. Apakah kalau saya mengkritik Islam berarti saya menjelekkan Islam? Tabayun lah kau. Kau kan orang pintar katanya. Tabayun gitu loh. Jelas aku lebih pintar dari kau. Ngoceh sana kemarin bikin malu Islam aja kamu itu. Nah ini kapan nggak ngoceh kayak gini? Namamu Ramadan kok bikin malu Islam aja. Ini logika tai ini. Duh. Ridho. Ya, saya jelaskan guys. Dalam Islam, dalam metodologi tetap layar. Dalam metodologi itu ada dua hal yang perlu antum pahami gitu. Pertama ada yang namanya tabayun, yang kedua ada yang namanya tahzir. Coba saya tanya, paham nggak makna tahzir apa? Macet pasti. Coba jelaskan ke saya makna tahzir dan Mic-mu dibuka. Jelaskan ke saya apa makna tabayun, definisi tabayun, lalu ayat-ayat tentang tabayun. Coba yuk kita bedah yuk. Terus orang Islam menjelekkan orang Islam di Komal Kristen itu maksudnya apa? Siapa menjelekkan? Saya tanya itu aja, nggak usah membahas yang lain-lain, nggak usah nggak usah gitu loh. Ibaratkan kau membahas istrimu nggak bisa masak di Komal orang restoran kan nggak cocok. Istrimu nggak bisa masak, kau bahas di Komal. Kau paham tahzir? Pintar istriku masak. Kau paham tahzir nggak? Coba tanya dia, paham tahzir nggak? Nggak usah membahas agama, membahas kelakuannya aja. Kamu menjelekkan orang Islam di Komal Kristen itu maksudnya apa gitu loh? Nggak malu lah kamu yang kamu itu. Kau tadi bilang ini Islam gimana? Coba apa itu Islam bang? Secara etimologi dan bahasa apa Islam? Mentok, udah Pak Bom turunin aja lah orang begini. Ya itu kan orang bayaran seperti kamu itu ngomongnya begitu terus. Jangan turun kan? Ditanya Islam apa itu Islam nggak mau. Ditanya tentang makna tahzir nggak bisa jawab. Ditanya tentang tabayun dia yang ngomong tabayun kita tanya apa? Biasa, Ramdan. Pasukannya Zuma datang ke sini. Nggak mau Indonesia ini damai-damai. Kita nggak menjelekkan agama kok, kita justru di sini kita bersatu anak-anak bangsa ya, supaya jangan yang menghujat lah. Butuh orang yang jujur yang naik ke sini Pak Bom. Serius. Saya jamin. Ini Ridho kena, Ridho yang tadi penghujat itu sudah kena dia. Ya jadi teman-teman saya kasih tahu ya, kita di sini
Saya jamin orang Kristen semua tidak akan pernah namanya kalau dari kalian sudah stop, pasti orang Kristen akan stop. Dan itu Ibu Sofi juga sudah menyampaikan. Kalau Ibu Sofi ada monitor, silakan Ibu Sofi naik. Ibu Sofi juga sudah bikin pernyataan kok. Kita nggak mau. Kalau Ibu Sofi ada tolong naik. Kalau teman tolong panggil Ibu Sofi di sini. Kita Kalau cuma Ibu Sofi panggil Ibu Sofi. Jalan masing-masing gitu loh. Saya kan selalu sampaikan jalan masing-masing. Yang Islam jalan dengan Islam, yang Kristen jalan dengan Kristennya, yang Buddha jalan dengan Buddhanya, Hindu jalan dengan Hindunya. Kenapa? Yang Islam Ya, emang bahasa Alkitab, yang Kristen bahasa Al-Quran kan gitu Pak Bom. Iya. Ya, ini Ramdan. Kalau ada Ibu Sofi, Saya mau teman-teman tanya. tolong panggil Ibu Sofi ke sini ya. Supaya enak. Saya mau tanya sama Ramdan, apa salahnya berapologit menurut Islam? Oke, kita bahas tentang apologet. Ya, Pak Bom boleh diskusi ya? Boleh, silakan. Oke, pertama saya tanya dulu, apologet itu dari bahasa apa Pak? Pak Abi? Ya jelas, yang jelas apologet itu perdebatan antara salah. agama. Nah itu apologet aneh kau ini. Apologet Ya kan apologet itu orangnya. Enggak lu Bang, ya Allah, abang ini mau bahas apologet, definisi apologet aja nggak tahu, gimana saya harus jelasin? Ya silahkan kau jelaskan. Apologet itu asal katanya Apollo, yang artinya pembela. Aku salah dulu Bang Abi, Bang Ramdan. Dia berarti kita sepakat ya, dia tidak tahu itu apologet, tapi dia coba-coba dia membawa definisi apologet. Berarti dia udah salah dari awal gitu. Berarti pemahamannya bakalan salah ke depannya. Intinya gini, Islam itu tidak melarang perdebatan, itu saja. Tidak tahu biar diluruskan sama Ramdan. Intinya kamu sudah salah dari awal ya, salah terus ke depannya. Nah supaya kamu tidak salah ke depannya, maka dengarkan biar dijelaskan oleh Bang Ramdan. Oke, dengarkan baik-baik. Ya, kamu di sini belajar aja hari ini. Ayo silakan, nggak usah diskusi Bang Ramdan. Diskusi itu sama orang pintar. Jadi aku nggak setuju, nggak sepakat ya Pak Bom kalau disuruh Pak Ramdan ini diskusi. Iya. Yang ada itu ngajar, biarkan dia ngajar. Masa diskusi sama orang yang paham? Silakan ajar saya dengan dalil lah. Dengan dalil. Silakan. Ya, tentu nggak pernah. Dengan dalil ya. Ya jelas, Ramdan ini nggak pernah bicara nggak pakai dalil. Wong saya dididik dengan dalil. Pertama kita jelaskan tentang apologet. Apollo itu berasal dari kata yang artinya pembelaan terhadap iman. Itu berasal dari bahasa Yunani. Boleh dikoreksi kalau nggak percaya lihat Google. Dan istilah itu belum pernah ada dalam sejarah Islam. Ya, itu yang perlu dipahami pertama. Yang kedua, istilah apologet sejak zaman Nabi SAW, bahkan sejak zamannya Milah Ibrahim alaihissalam, sampai dengan eranya Imam Ahmad bin Hanbal abad ketiga, terakhir ulama salaf, itu nggak ada istilah apologet dalam Islam. Itu poin keduanya. Yang ketiga, saya mau tanya ke Bang Abi, apakah berapologet ini bagian dari dakwah? Ya. Oke, apa hukumnya dakwah? Hukumnya dakwah wajib. Oke, wajib. Sekarang saya tanya, ketika ada yang berdakwah mengatakan hal itu wajib, maka hukum asalnya wajib itu berarti termaktub dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah? Dalam Al-Quran. Oke, apakah dalam Al-Quran pernah dicontohkan Nabi SAW mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pernah Utsman, Abu Bakar, Ali, dan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib pernah datang ke orang-orang Nasrani lalu mendebat orang-orang Nasrani? Nggak bakal Bang. Al-Quran sendiri. Sampai hadis yang paling palsu. Al-Quran sendiri yang berdebat Ramdan. Aduh Bang. Gini, oke saya jelaskan gini. Al-Quran ya kan. Dikatakan di sana laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Itu kan mengkritik ya Allah atas iman Kristen. Beda Nasrani ya kan? Kristen, Bro. Gimana sih? Lah yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan siapa? Beda Nasrani dengan Kristen. Konsep laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Coba buka. Siapa yang meyakini bahwa Isa itu adalah Allah? Astagfirullah Bang. Di dalam Al-Quran dijelaskan Nasrani itu yang mengatakan bahwa Maryam itu Tuhan. Yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu Nasrani dalam Islam. Sedangkan Kristen berbeda. Apakah teman-teman Kristen tanya nih Pak Bomum yang Kristen? Mengatakan Bunda Maria itu adalah Tuhan? Kan enggak. Artinya dalam konteks yang analogikan kasus saja dalilnya kok sudah tidak masuk. Di mana mau kau paksakan? Nasrani itu beda dengan Kristen. Gimana sih? Kok gimana? Kalau Kristen apaan? Coba. Gimana kalau Kristen? Kalau orang Nasrani itu bukan Kristen. Nasrani itu sekte sesat. Kami pun dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Itu sekte sesat yang perpecahan dari orang Yahudi. Kalau kami Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Kami nggak pernah mentuhankan Bunda Maria. Gimana sih lu? Ya kan nggak ada Bunda Maria di sana, Ramdan dan Bom. Laqad kafarul innallaha huwal masihu Isa ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang berkata, Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Sudah. Nggak ada Bunda Maria. Gua tanya sama lu. Sebentar Ramdan, saya tanya sama kamu. Kan kamu belajar Islam kan, saya mau tanya. Oke, Siti Maryam itu punya saudara namanya siapa?
Nggak ada, di dalam Islam pun nggak ada. Ya, sudah kau nggak ada bisa dari ilmu. Ya ampun, Siti Maryam nggak punya saudara. Udah kau turun aja. Tanya sama kawan kau. Udah kau turun aja. Harun. Turun. Saudaranya Musa dan Harun. Ada sih. Saya aja orang Islam tahu belajar kok. Yang lain aja. Pak Kasim Abbas. Dan dok bilang tadi jangan ada diskusi gimana sih? Pak Kasim Abbas. Dia bedain antara Kristen dengan Nasrani dia selalu. Oke, silakan angkat lagi. Makanya pemerintah itu udah rubah tentang Yesus dan Isa. Udah selesai. Pemerintah ini adalah wakil Tuhan dunia. Jadi kita ikut pemerintah aja. Kita di sini hadir untuk bukan masalah menghina, mengutuk ya. Kita mau mempersatukan biar kita Islam dan Kristen ini bersatu. Seperti tahun 80-an kan kita aman-aman aja kan. Betul nggak logika? Betul. Tahun 80-an itu kita baik-baik aja kok. Nggak ada ribut-ribut tahun 80-an. Nanti muncul Ahmad Dedat, munculnya Ahmad Dedat, Zakir Naik. Itu langsung bikin hancur kacau semua itu. Nah, semua. Dah zaman-zaman dulu nggak ada orang Kristen Islam baku ribut-ribut, nggak ada. Batu Cadas. Oke, silakan. Batu Cadas. Muslim. Oh iya, silakan Pak. Saya mau bertanya aja sama Bang Logika sama Bang Ramdan. Kalau bisa jangan ngadu domba dong. Siapa yang diadu domba? Siapa yang diadu domba? Aduh, ini merasa teradu domba dia. Ini ada Kristen, ada Islam di sini yang kami sampaikan. Silakan teman-teman Islam dakwah dengan Al-Qur'annya. Teman-teman Kristen dakwah dengan Al-Qur'annya. Bang, gini aja Bang, biar simpel. Nggak perlu Abang menjelaskan. Gini aja, coba sebutkan. Kita kan udah ngomong panjang lebar nih. Di bagian mana saat kita mengadu dombanya tadi, coba. Gak mau. Itu narasi mana yang narasi mengadu domba? Coba sebutkan. Kita kan udah panjang lebar nih. Gak mau. Silakan. Buat apa bicara tapi sama kalau yang orang diputar sampah Pak ini? Bom tadi, coba Pak Bom diputar yang tadi Pak Bom yang ini Keluaran 23 ayat 7 dari itu. Coba kita lihat apakah itu mengadu domba atau tidak. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Setahu saya itu baru mengadu domba tadi itu. Yang Keluaran 23 yang dibacakan Jumat itu mengadu domba. Silakan Pak Bom. Dia sudah turun kayaknya. Udah turun dia. Gak apa-apa biar dia dengar di bawah Pak Bom. Nah itu kan dia teman-teman ya. Itu narasi mengadu domba. Dia bolak-balikkan itu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga diberikan 01 ini Muslim kah? Iya, saya Muslim. Oh iya, tadi kita minta naik. Sebentar. Kali ini Jumat terciduk memutar balik ayat Alkitab. Mari kita cek sama-sama. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Keluaran 23 ayat yang ke-7 sesuai perkataan Juma. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Haruslah kau jauhkan. Zuma bilang dekatkan. Oke, kita lanjut dengar lagi. Orang yang tidak satu ya, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Mental. Kena lagi Pak. Pak Bom kena. Astaga. Ya Allah. Saya izin berbicara ya, teman-teman. Semoga Pak Bom kena lagi sabar. diberikan kesehatan. Ya, semangat. Ini teman-teman mawar-mawarnya biar ini dia ke Pak Bom biar lanjut dia ini ya. Biar kuat rumnya. Boleh saya berbicara? Ini silakan Dinda. Ya, saya izin berbicara ya. Selamat malam. Semoga Allah memberikan kesehatan pada Bang Taufik dan Bang Ramadan, dan juga semoga Tuhan Yesus memberkati Pak Bom dan teman-teman semuanya. Yang pengen saya sampaikan seperti ini, Bang Taufik juga sudah kenal saya, mungkin pernah diskusi, tapi alhamdulillah kita nggak sampai debat. Saya pengen menyampaikan Bang Zuma itu tidak. Sebentar Mas, sebentar Pak. Tapi Bapak bilang Tuhan apa siapa Pak? Tuhan siapa Pak? Bapak tadi bilangnya Pak, Tuhannya Yesus. Bapak bilang apa tadi? Nggak sopan ini. Tuhan Yesus. Hah? Yang kalian percaya kan Tuhan Yesus bukan? Iya, Bapak tadi bilang Tuhannya Tuhan Yesus kok. Benar Anda ngomongnya? Tadi Anda ngomong Tuhannya Tuhan Yesus. Oh, ngomong begitu nggak? Iya, ngomong gitu. Tuhan Yesus. Apa kedengaran seperti itu ya? Oh, saya mohon maaf. Enggak, kau ngomongnya Tuhannya Tuhan Yesus. Jangan begitu. Tadi dia bilang Tuhannya ini. Tuhannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia bilang Tuhan Yesus. Ya, saya tadi dia bilang Tuhannya Tuhan Yesus. Tadi dia bilang Tuhannya Tuhan Yesus enggak? Tadi Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus gitu Tuhan Yesus. Kan gitu Bang Ramdan, bukan memang dibilang. Enggak, dia bilang Tuhannya Tuhan Yesus, tanya. Oke, yang di bawah juga baik, dengar. Saya dengar dari bawah, dia bilang Tuhannya Yesus. Ya, itu sudah saya sering dengarkan itu saudaraku. Ya, salam kenal dulu. Bang Logika sudah pernah kita sama. Bang Ramadan selamat malam. Siap Bang Malam. Kemudian Sabar. ya 0%. Kita putar dulu ya. Sebentar ya. Ini tadi kena ban jadi. Masukan report sudah banyak nih. Sebentar ya teman-teman, kita ban. Kali ini ini kita putar sekali lagi. Memutar balik ayat Alkitab. Mari kita cek sama-sama. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Keluaran 23 ayat yang ke-7 sesuai perkataan Juma.
Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Secara sadar Juma memutar balik ayat Alkitab. Hati-hati kawan, teguhkan hatimu, pelajari kitabmu, supaya engkau tidak tersesat oleh pengajar-pengajar palsu seperti ini. Oke, sudah jelas ya. Baik, kita lanjut. Itu adu domba ya Pak Pembom ya? Jadi saya boleh berbicara. Iya, itu jelas sekali ya. Iya, Itu jelas mengadu domba. Ya, jadi begini ya. Beberapa kali saya perhatikan dari teman-teman Muslim itu terlalu fanatik terhadap Bang Zuma dan teman-teman juga yang Muslim. Saya rasa itu adalah sebuah perkara yang tidak harus dilakukan. Karena Bang Zuma juga sudah tidak maksum ya, tidak benar-benar full. Tidak boleh. Dia tidak selalu benar. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua berarti menurut Anda Juma juga bisa salah, Bro? Tentu salah. Mengatakan. Oke, bisa kau tunjukkan satu aja kesalahan Juma? Ya, mengatakan wudhu sama dengan baptis itu salah satu perkara yang besar. Itu adalah perkara yang besar. Berarti salah itu ya? Nah, kalau itu salah, kira-kira apa tindakan yang harus dilakukan kalau dia ini? Ya, boleh saya berbicara dulu? Salah, kira-kira tindakannya apa yang harus dilakukan? Bang Taufik, kita pernah diskusi masalah ini. Saya menyatakan sikap benar itu salah. Pak Lidara punya rekaman itu nggak? Pada waktu Zuma mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah berkasa. Pak Lidara bisa punya nggak? Tolong putar. Nanti lanjut aja dulu. Saya mau tanya nanti sama. Sebentar Pak. Nanti saya akan diskusi. Saya tanya sama Bang Taufik sama Bang Ramdan. Apakah benar omongannya Zuma? Justru itu sama klarifikasi. Silakan lanjut. Ya. Jadi tidak maksum ya pertama itu. Lalu juga saya sangat setuju dengan Bang Ramadan terkait perkara masalah kita tidak boleh mengolok-olok kitab orang-orang. Terima kasih banyak ya, yang nonton yang kasih koin-koin. Terima kasih. Tidak sepaham dengan kita. Karena apa? Nabi juga mengatakan dan memberikan isyarat, jangan mengolok-olok agama orang lain gitu. Karena ada akibatnya. Makanya kalaupun diskusi, ya diskusinya ilmiah, bukan menghujat bagi saya itu. Lalu juga teman-teman semuanya, saya mengatakan Bang Zuma itu tidak maksum. Bang Zuma itu punya kesalahan, ada kesalahan juga yang perlu dikoreksi secara kaidahnya, secara usulnya. Bang Bris, makasih Bang Bris. Ya, secara kaidahnya, secara usulnya pun harus dicari gitu, karena kaidahnya telah dibangun, tapi usulnya tidak bisa dijadikan sebuah kaidah, itu berbahaya dalam masalah Islam ini. Makanya saya suka dengan teman-teman Kristen yang diskusinya ilmiah, itu mantap sekali. Dan teman Pak Bumong juga. Bang 01, mungkin kita satu manhaj insya Allah. Cuman begini maksud saya adalah ketika penyimpangan itu dalam bab akidah kayak wudhu disamakan dengan baptis, lalu menyamakan Tuhan Yahudi dengan Tuhan umat Islam, ini kan bab-bab usul. Usul dalam bab akidah kita sepakat. Rujukan antum dengan rujukan ana saya yakin sama gitu, insya Allah gitu. Cuman maksud saya adalah tegak di atas manhaj. Kita kan harus pahami bahwa dalam akidah ketika salahnya sekali, dua kali, itu kan perlu dikoreksi. Sedangkan orang ini nggak mau mendengar nasihat gitu loh. Gimana Bang tanggapannya? Iya, kan ana pribadi Bang Ramadan. Saya dengan teman-teman Muslim yang lain yang tidak sepakat dengan pemahamannya itu sudah memberikan nasihat penting bahwasannya itu salah dan keliru. Bahkan itu hal-hal yang perkara serius gitu. Itu masalah yang serius dan ini kita bahas tapi nggak ada tanggapan dari beliau juga tapi nggak dipublis ya. Tapi ada beberapa tanggapan yang beliau sampaikan ke teman-teman Muslim juga. Jadi yang Ana pengen sampaikan teman-teman semuanya, jangan selalu rujukan kita Bang 01 sama nggak rujukan kita? Ya, saya Muhammad bin Abdullah Wahab. Barakallah. Iya, yang perlu Anda kasih tahu juga terkait masalah itu, ya udah gitu, jangan fanatik sama Bang Zuma atau sama siapapun seorang guru karena mereka tidak maksum. Seorang ulama pun pasti punya kesalahan. Contohnya Imam Malik pernah ditegur oleh Imam Abu Hanifah. Betul. Pernah ditegur masalah fikih. Itu salah satu ciri yang tidak maksum gitu, seorang ulama. Sekelas ulama pun tidak maksum. Kalau memang sudah salah ya salah, jangan dibenarkan. Kalau salah ya salah. Dalam bab talak Ibnu Taimiyah kan keluar dari 4 mazhab dari Taimiyah kan? Nah, sahih. Iya, gini Bang, supaya nggak panjang lebar maksudnya gini. Saya udah paham, ngerti saya maksud Bang 01. Ya ngerti gitu karena tapi yang perlu kita garis bawahi seperti ini Bang. Seperti pertanyaan saya di awal tadi. Kalau kita sudah tahu itu adalah sesuatu perbuatan yang salah, seperti Juma contohnya dia tahu itu perbuatan yang salah, maka seharusnya yang harus dia lakukan adalah klarifikasi. Seperti imam yang abang sebutkan tadi, saat dia dikoreksi oleh seseorang gitu kan, kira-kira apakah dia tinggal diam atau dia memperbaiki kesalahan itu Bang? Memperbaiki. Nah di sini yang kita butuhkan adalah, karena gini Bang, kita tidak menutup kemungkinan banyak ribuan, puluhan ribu pengikut Juma. Bayangkan satu ucapan dia bisa menjadikan
ribuan orang itu akidahnya meleset, Bang. Nah, terus kita diam aja sebagai umat Nabi. Gitu. Nah, yang saya minta kepada Abang di sini, Abang harus tetap legowo kalau orang Jawa bilang. Ya, Bang ya. Bukan fanatik, kita bukan. Tetapi kalau memang kita bisa mencegah dengan tangan, ya silahkan dengan tangan, apa yang salah? Kalau sanggup mencegah dengan lisan seperti sekarang ini, ya apa salahnya? Bukan berarti menunjukkan kita itu adalah orang yang seperti Abang bilang tadi, bukan. Fanatik, bukan. Ya namanya kebenaran nggak harus tetap kita suarakan. Karena saya, Tuan Logika, punya harapan, Bang. Ya Allah, kalau hari ini aku kritik dia belum sadar, mudah-mudahan besok aku kritik dia sadar. Besok saya kritik dia nggak sadar lagi, ya Allah, aku punya harapan besoknya mudah-mudahan dia sadar. Nah, harapan itu akan terus bersambung, Bang. Bukan berarti ini bukan fanatik, bukan. Sekali lagi bukan fanatik, itu kesalahannya. Saya terima apa perkataan Abang tadi. Hanya saja Abang juga harus ini kan, jangan pandang kami dengan fanatiknya itu, tetapi pandang yang memang harus disuarakan begitu. Dan alhamdulillah, Bang, sudah banyak orang satu persatu menyadari, Bang. Serius. Banyak yang sudah bergabung ke Malkoran Muslim juga, yang awalnya mereka sepakat, setelah diberikan edukasi, mereka oh iya juga. Mereka tanya lagi ke guru-guru mereka di tempat-tempat mereka, iya juga, begitu. Gini Mas Taufik, saya pun itu berdiskusi secara ilmiah tentang akidah, itu banyak ditentang sama orang-orang yang Bang Zuma mungkin salah satunya, teman-teman. Perbahasan akidah saya dengan Bang Zuma itu mentakwil atau masalah ayat-ayat mutasyabihat terkait masalah ayat-ayat yang berkaitan Allah istiwa atau arsy-nya Allah sebagai itu, mereka menentang itu. Dan saya pribadi ya sudah gitu. Dan memang kalau Bang Zuma mengatakan kebenaran, ya kita mengatakan itu benar. Kalau Bang Zuma mengatakan salah, maka itu salah. Tidak boleh kita benarkan hal semacam itu. Ayat adil ya Mas ya, ayat keadilan ya. Ya. Dan juga yang antum harus tahu, antum juga Bang Taufik ada kesalahan. Saya ada kesalahan, Bang Ramadan ada kesalahan. Jangan mengatakan saya tidak pernah salah. Tidak, itu tidak cocok dikatakan semacam itu. Kalau untuk masalah klarifikasi, saya tidak pernah, Bang, kalau saya salah nggak pernah saya bilang saya benar, Bang. Bahkan saat saya menginjak Bible, orang bertanya, ribuan orang bertanya, nggak pernah saya benarkan gitu. Ya saya tipenya harus seperti itu. Tapi gini loh, Bang, Abang harus paham juga. Gini, jangan narasi Abang itu seolah-olah apa yang saya tolak nih ya, mentah-mentah saya tolak itu. Saat Abang mengatakan kita ini ya kebencian itu menjadi satu fanatik terhadap Juma, itu bukan. Suara saya, inilah saya istiqomah di dalam menegakkan ini. Mau dia mau dengar atau tidak, ya saya akan tetap tegakkan ini. Jangan bilang fanatik. Bang Taufik paham nggak maksud saya, Bang Taufik? Bang Taufik paham nggak maksud saya? Saya paham, Bang, dari tadi saya paham. Tapi Abang nggak paham, nggak berikan. Saya mengatakan gini, jangan fanatik sama Bang Zuma. Kalau salah ya salah, itu maksud saya. Bukan saya menyalahkan Bang Taufik untuk saya fanatik karena kesalahan Bang. Enggak gitu perkara saya. Yang dimaksudkan teman-teman ini loh, Bang Oge, yang dimaksud sama dia ini orang-orang KPI misalnya ya, atau kalau orang mereka ya itu harus tapi kalau ke kita baru ya. Nggak, tadi kan dia bilang mau ngomong sama Tuan Logika sama Bang Ramdan, jangan panas. Nah itu tapi kalau untuk pengikutnya ya saya setuju lah, jangan terlalu ini, betul itu kalau itu saya sepakat. Nggak ada yang gitu. Saya nggak akan tolak itu. Ya, satu lagi saya ingin sampaikan. Betul. Kita ini ada hukum amr ini tentu kita harus taati. Karena wa'atillah wa'atil rasul wa'atil amri. Amr ini pemimpin kita yang harus taati. Ketika sudah ada Pancasila tentang satu ketuhanan Maha Esa, deal clear. Udah clear gitu. Islam ada, Kristen ada, Hindu ada, Buddha ada. Yang perlu kita hadapi adalah toleransi. Kalau sudah masuknya mengusik atau mengganggu akidah seseorang, maka itu tidak diperbolehkan. Kita harus melawan. Tapi kalau kita adem ayem aja untuk sama-sama kita saling menikmati ibadah kita sama-sama, saling merangkul toleransi, silahkan. Ibnu Umar aja marah, sekelas Ibnu Umar aja marah sama seorang yang meludahi nenek-nenek seorang Kristen Nasrani waktu itu, diludahi oleh seorang Muslim. Umar marah, nggak boleh seperti itu. Mereka punya hak di wilayah Islam, begitupun Islam punya hak di wilayah Kristen. Nabi saja membiarkan Masjid Madinah untuk kebaktian. Iya, masalah itu kita yang terlalu banyak saling menyalahkan. Enggak, saya nggak bisa. Yesus seperti ini, enggak. Allah seperti ini, Muhammad seperti ini, enggak. Yang antum percaya silahkan, yang kalian percaya silahkan, yang saya percaya ya udah. Akidah kita, ya akidah antum. Untukmu agamamu, untuk agama saya. Bang 01 namanya siapa sih? Aku nggak enak banget manggilnya 01 nih. Saya Abu Abdillah atau Zakira aja. Ya Bang Zakir, kita masalah ayat mutasyabihat aja belum beres kok umat Islam ini perdebatannya. Iya, masalah tadi, masalah tahzir mentahzir. Anda rasa tahzir mentahzir itu kurang tepat untuk kita sebagai seorang. Ini teman-teman gimana? Ini masih banyak tamu di bawah nih antri. Kira-kira bagaimana Tuan Logika? Masih mau lanjut atau gimana? Ya. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi berikut? Tentu narasumber yang ada itu sudah bukan orang asing bagi teman-teman yang pernah berseteru dengan seorang Ustadz Zuma, karena dianggap
menjadi musuh Islam, begitu ya, musuhnya Zuma, begitulah. Saya tidak bilang musuh Islam lah karena terlalu universal sekali, karena tidak semua membenci dia seperti itu ya, hanya mungkin Zuma karena membongkar apa yang dia saksikan selama ini. Nah, teman-teman yang terkasih, saya sih tidak terlalu suka, tidak terlalu senang dengan penampilan-penampilan daripada polemikus ini, malas sebenarnya. Tapi karena apalagi yang video yang barusan diputar di dalam itu yang menampilkan siapa namanya itu, si Julius kayaknya kalau tidak salah, Julius AMC suaranya itu, yang selalu memberikan tuduhan-tuduhan miring ya, tuduhan-tuduhan miring. Ini kan seorang mualaf, katanya mualaf. Saya percaya dia bukan orang Kristen yang sejati di zaman dia menjadi Kristen kalau memang dia mualaf ya. Dan saya rasa juga dia sedang menumpang hidup begitu dengan membahas tentang kekristenan, membahas Kristen dan memakai Islam sebagai tamengnya dia begitu. Nah, terkait dengan apa yang ditampilkan itu menjadi fokus saya, teman-teman. Dia bilang seperti itu, kalau tidak bisa mengalahkan debat dan sebagainya, bisa lakukan ini, lakukan itu. Sungguh sangat amat dangkal pemikiran itu, sangat amat dangkal. Maka saya berani berkata dia bukan seorang Kristen dahulu kalau dia memang benar-benar pernah menjadi Kristen. Di Kristen dilarang menduakan Tuhan dan juga dilarang memakai ilmu-ilmu gaib begitu ya. Ilmu-ilmu gaib diperlakukan, dilarang. Tidak tahu kalian gitu ya. Tidak tahu kalian. Alkitab dengan tegas berkata baik dalam perjanjian lama perjanjian baru, jangan ada padamu ya yang mempersembahkan anaknya dan lain sebagainya menjadi korban bakaran bagi yang lain, atau menjadi peramal, pejampi dan lain sebagainya. Banyak, karena orang yang melakukan itu pasti mengalami hukuman dari Tuhan. Orang Kristen yang melakukan itu adalah orang Kristen yang buta, tidak mempercayai Tuhan, yang Tuhan Yesus berkuasa. Jadi kalau kamu mengatakan itu untuk menyerang Zuma dan lain sebagainya, itu terlalu dangkal sekali, terlalu tidak mengerti apapun tentang pengajaran kekristenan. Jadi saya tidak kepengen jauh. Itu saja yang mau saya katakan, bahwa orang ini hanya suka menuduh saja gitu ya. Tetapi syukur karena dijawab tuntas oleh seorang muslim ini gitu ya. Muslim ini dijawab tuntas ya. Apa yang terjadi mungkin kepada Ustaz Zuma saya nggak tahu, menau apa yang terjadi dengan kakinya segala macam itu. Entah itu karena apa, entah karena dia injak apa, saya nggak tahu. Yang penting ditunjukkan dalam video itu, saya nggak tahu. Itu urusannya Zuma. Kalau itu memang karena faktor dia bersumpah dengan si Tuan Logika pada bulan-bulan lalu, ya itu urusannya dia. Ya, dalam kekristenan tidak ada orang yang mau melakukan itu. Kalau Kristen sejati, perhatikan itu. Kalau Kristen sejati tidak melakukan hal itu, maksud dalam arti tidak pernah memakai barang-barang gaib seperti yang kau tuduhkan. Kalah debat, ya selama ini juga si Zuma kalah debat kok. Kalah debat, dia hanya kepengen menang suaranya yang gede, suaranya yang diperbesar, lalu tertawa seperti nenek-nenek yang begitu. Dia selalu kalah debat kok. Kalian aja yang merasa dia pinter. Makanya dia selalu memutar-mutar balikan. Dia hanya pintar melompat sana, lompat sini untuk menunjukkan kebodohannya. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat video ini, Anda perlu sadar ya, Zuma itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya membahas kekristenan sesuka hatinya dia. Bapa yang kekal, Maha perkasa, Bapa yang mulia. Siapa itu? Alkitab yang dikutip tapi diarahkan kepada sang baginda. Di mana cocoknya? Kan begitu. Itu makanya saya bilang. Jadi kalau dia bilang karena nggak bisa dikalahkan saat debat, ya terlalu dangkal sekali omongan si Julius ini ya, sangat memalukan sekali. Apalagi kalau menyangkut podcast sampai pakai kuasa gaib dan segala macam. Aduh, terlalu dangkal bro. Ngacak kamu gitu ya. Oke teman-teman, semoga kita cerdas ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh muslim ini sudah mewakili kita. Biarlah kiranya mereka boleh sadar dan mempelajari Qur'annya, hadisnya, keislamannya dengan baik. Untuk kamu yang mualaf seperti si Julius ini, stop. Kamu sudah seringkali melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Tidak perlu kamu ulangi. Belajari Islam dengan baik supaya nama Islam itu tetap harum. Jangan sampai karena kamu mualaf itu akhirnya kamu mengotori gitu ya, supaya kamu bisa menumpang hidup dalam Islam itu gitu ya. Kasihan, tidak semua orang setuju dengan pendapatmu itu ya. Oke teman-teman, kalau soal Ustaz Zuma, saya sudah berulang kali mengatakan itu. Dia hanya modal omong besar, comot Alkitab karena mungkin dia merasa bebas, tafsirkan seenaknya sendiri. Itu aja yang dilakukannya, pelintir sana sini.
Coba kalau ada yang langsung seperti seruduk, mana mungkin berani. Oke, teman-teman, jangan kepanasan. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kasih Kristus memberkati dan menyelamatkanmu dan menyadarkanmu Dia Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena Dialah yang menyelamatkan dan mengasihi kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.